Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indriani Ma'rifah. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi calon guru? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat. Beberapa pertemuan sebelumnya saya telah membahas keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Ada keterampilan membuka dan menutup, keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan bertanya, dan yang terakhir kemarin adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan berolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keterampilan yang ketujuh, yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai pemegang kunci utama pembelajaran harus bisa mengelola kelas dengan baik. Peran guru tidak hanya membuat rencana pembelajaran, menyampaikan materi, dan memberi nilai pada siswa saja, tetapi guru harus membangun nilai-nilai pada siswanya. Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur peserta didik dan sarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam mengelola sebuah kelas diantaranya adalah yang pertama, peluasan. Peluasan digunakan apabila guru mendapatkan hambatan dalam perilaku peserta didik, sehingga guru dapat merubah strategi mengajarnya. Dalam hal ini, guru tidak harus terpaku pada salah satu strategi yang sedang digunakan. Prinsip yang kedua, kehangatan dan keantusiasan. Dalam mengajar, hendaknya dilakukan dengan segenap hati sehingga tercipta kehangatan antara guru dan peserta didik. Selain itu, guru juga harus antusias terhadap materi yang sedang disampaikan. Antusiasme guru ini mampu merangsang antusiasme peserta didik dalam menuntut ilmu. Prinsip yang ketiga adalah bervariasi. Gunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Ya, dalam mengelola kelas, guru juga dapat menerapkan beragam variasi yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Prinsip yang keempat adalah tantangan. Guru dapat menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahan sajian yang menantang, sehingga peserta didik terangsang untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Ibarat sebuah game atau permainan, tantangan ini mengajak peserta didik untuk menyelesaikan sebuah level dan ingin mencoba level selanjutnya hingga game over. Tantangan yang kelima adalah tanamkan disiplin diri. Disiplin ini penting sebagai penguatan karakter peserta didik agar terbiasa hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang keenam adalah positive thinking. Guru harus selalu menekankan pada hal-hal yang positif, karena positive thinking secara psikologis mampu menstimulasi peserta didik untuk melakukan hal-hal yang positif. Pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik pula. Beberapa model pengelolaan kelas yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya yang pertama adalah melakukan penataan ruang kelas. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa agar mereka mudah dalam melihat gurunya ketika dapat menjelaskan. Penataan ruang ini dipengaruhi oleh jumlah banyak sedikitnya siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Jumlah siswa yang banyak tentu lebih sulit daripada jumlah siswa yang sedikit. Maka usahakanlah jumlah siswa disesuaikan dengan ruangan yang ada. Selain itu, formasi tempat duduk siswa juga perlu diubah dalam jangka waktu tertentu agar mereka tidak bosan dengan posisi yang itu-itu saja. Yang kedua adalah mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelum siswa benar-benar siap, jangan mulai dulu dalam mengajar. Ada kalanya saat kita masuk kelas, suasana kelas sangat gaduh atau anak-anak berjalan ke sana kemari dari tempat satu ke tempat yang lain. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menoleransi hal itu. Yang ketiga adalah tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Alangkah lebih baiknya bila aturan tersebut dibuat bersama ketika awal pembelajaran.
Perhatikan siswa yang terlambat, ajak mereka untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak begitu, siswa yang terlambat itu berpotensi akan mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan untuk pengelolaan kelas. Yang keempat, pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mereka menjadi tidak fokus. Mungkin karena ngantuk, bosan, capek, dan lain sebagainya. Sebagai pendidik, kita harus memiliki banyak cara agar siswa tersebut tetap bisa fokus. Beberapa cara yang bisa kita praktekkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menarik siswa tersebut, terutama yang terlihat kurang fokus. Kemudian mengajak mereka melakukan ice breaking dan kejutan-kejutan menarik lainnya. Yang kelima adalah serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil mengiring siswa dalam suasana demikian, aturlah irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi, dan begitu seterusnya. Jangan serius terus, nanti kalau serius terus mereka malah jadi bosan dan ngantuk. Jadi perlu juga adanya selingan humor atau intermezzo lainnya. Yang keenam, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Ada kalanya saat kita usai mengajar, semua materi pelajaran kita masih memiliki waktu. Misalkan ada 5 menit atau 10 menit. Nah, jangan buang waktu tersebut dengan sia-sia. Tapi gunakanlah waktu sisa tersebut dengan menonton film-film pendek, kemudian mengajak mereka melakukan pengayaan, kemudian yang berhubungan dengan pelajaran, memberikan tanya jawab, memberikan soal latihan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, yang ketujuh adalah bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita perlu menunjukkan semangat yang baik, jangan sampai kita terlihat lelah dan mengantuk, apalagi sedih. Keadaan yang negatif tersebut itu akan membawa ke mereka, jadi berefek negatif kepada mereka. Jadi usahakan sebagai guru harus selalu positif, gitu ya. Yang kedelapan adalah posisi berdiri ketika mengajar. Jadi ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa secara keseluruhan. Jangan itu saja, jadi hanya berpusat pada salah satu siswa saja. Tapi guru harus bisa melihat ke seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Nah, selain itu, guru juga jangan terlalu sering membelakangi siswa karena menulis di papan tulis. Jadi sebaiknya ketika guru menulis di papan tulis itu dalam posisi menyamping sehingga dapat melihat siswanya. Jadi guru itu bisa memantau siswa yang ada. Kesimpulannya, jadi pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Nah, guru sebagai pemegang kunci utama pembelajaran ini harus bisa mengelola kelas dengan baik. Peran guru tidak hanya membuat rencana pembelajaran saja, tapi juga menyampaikan materi dan memberikan nilai pada siswa saja, tetapi guru harus juga bisa membangun nilai-nilai pada siswanya. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.